itu harapan saya di dalam prosesnya itu mereka bisa membagi peran mereka gitu kan sesuai dengan potensi anak-anak tersebut karena kan dia heterogen tuh bentuknya. Nanti mereka bisa ambil bagian di bagian yang mana gitu. Itu harapan di awal Pak di plannya. Tapi waktu pelaksanaan itu justru yang saya dapat itu cenderung ada yang lebih dominan gitu Pak, dan ada yang pasif. Itu Pak yang jadi kendala saya Pak. Bismillah. Apa kabarnya, Faris? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi ada jam pelajaran? Iya tadi barusan ada ini sudah selesai Pak. Iya. Jadi begini Pak Aris, sengaja kita adakan pertemuan ini terkait membahas kemarin kita sudah melakukan supervisi kelas ya. Iya betul. Dan saya amati ya, hari ini adalah kita akan membahas tindak lanjutnya atau pasca observasi kelas. Nah, menurut Pak Aris, bagaimana selama ini kegiatan observasi kelasnya? Yang untuk yang kemarin ya Pak Iya, ya, yang yang kemarin observasi kelas itu sebetulnya itu sangat positif ya Pak ya. Nah, berdasarkan hasil itu, jadi saya justru untuk merefleksikan proses yang telah saya laksanakan itu jadi lebih mudah gitu ya Pak ya. Salah satunya kemarin itu ya diproses dari awal sampai akhir ya secara utuhnya itu. Kalau secara umum ya saya ngerasa itu udah bagus lah karena dari perencanaan itu kita sempat ngobrol dulu gitu kan. Jadi kemungkinan udah dipelajari dan memang ada beberapa lah yang dia agak kurang sesuai gitu dari harapan. Jadi hari ini kita mau bahas yang menurut Pak Aris kurang sesuai itu tadi ya. Iya. Pelajaran di kelas yang sudah dilakukan oleh Pak Aris ada kendala atau tidak? Ada Pak kendalanya Pak. Ya kendalanya yang pasti itu apa yang diplankan, apa yang direncanakan tadi itu kadang nggak sepenuhnya sesuai Pak. Waktu dilaksanakan nggak sesuai ekspektasi lah gitu Pak. Jadi ada beberapa skenario yang kayaknya kita harus agak rubah sedikit gitu supaya tujuannya itu tercapai. Gitu, Baik. Pak. Rencana yang saya tangkap rencana dan skenario ya. Apa yang telah direncanakan atau yang diskenariokan oleh Pak Aris? Kalau untuk pembelajaran kemarin kan sebetulnya skenario-nya kita itu model pembelajarannya itu apa namanya gabungan gitu ya Pak ya. Jadi itu di situ Blended, ada blended blended learning. ya Pak ya, kita gabung. Nah di sana itu bentuk pembelajarannya kooperatif sebetulnya dia berkelompok itu. Jadi setelah kita bagi kelompok ada LKPD. Nah penyelesaian LKPD itu harapan saya di dalam prosesnya itu mereka bisa membagi peran mereka gitu kan sesuai dengan potensi anak-anak tersebut karena kan dia heterogen tuh bentuknya. Nanti mereka bisa ambil bagian di bagian yang mana gitu. Itu harapan di awal Pak di plannya. Tapi waktu pelaksanaan itu justru yang saya dapat itu cenderung ada yang lebih dominan gitu Pak, dan ada yang pasif. Itu Pak yang jadi kendala saya Pak. Yang pasif itu kan sebetulnya berdasarkan yang ada video kita tayangkan, kemudian ada LKPD. Nah antara LKPD dengan video ini kan sebetulnya udah sinkron ya, tindak lanjutnya aja supaya mempermudah gitu kan, sebagai media mereka untuk lihat apa perintah gitu kan. Nah berdasarkan itu kan mereka harus pahami dulu tuh langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Setelah mereka pahami langkah-langkahnya, kayak ada alat bahan yang memang udah disediakan di depan, itu kan mereka silahkan ambil sesuai kebutuhan setelah mereka baca itu gitu ya Pak ya. Nah jadi kadang saya perhatikan itu beberapa kelompok ada yang dia udah memahami LKPD-nya. Kemudian yang ngambil ke sana pun dia juga ikut gitu kan. Maksudnya bukan teman yang lain. Kemudian waktu merancang alat di situ ada petunjuk kerjanya, dia juga lebih dominan di situ. Yang betul-betul praktek penuhnya justru dia juga gitu. Nah, sedangkan harapan saya tadi itu di sini nih ada pembagiannya kayak ngambil ke sana udah dibawa ke sini gitu ya Pak ya. Kemudian dibawa ke sini yang ngerancang, yang motong misalnya, yang motong adalah siapa gitu. Apa karena bisanya motong jadi motong aja gitu kan. Kemudian yang ngerancang gitu maksud saya. Jadi bisa lebih hidup. Tapi kemarin di beberapa kelompok realitanya belum seperti itu. Tapi yang seperti Pak Aris sampaikan tadi ada yang lebih dominan itu tadi ya. Sehingga menyebabkan siswa yang seharusnya bisa berbagi peran malah dia lebih kepada pasif itu tadi ya. Kepada pasif ya Pak. Nah untuk kedepannya nih Pak Aris, mungkin ada treatment atau tindakan Pak Aris untuk menanggulangi siswa yang pasif itu tadi, itu gimana Pak Aris? Ya sebetulnya untuk menanggulangi ya Pak ya. Kalau plan mungkin belum saya rubah karena saya merasa plan itu belum sepenuhnya gagal gitu ya Pak ya. Baik. Rencana ya Pak ya. Betul. Mungkin di rencana aksi yang berikutnya, karena saya udah baca materi itu akan saya bawakan nanti di tahun ajaran baru ini untuk anak-anak kita yang kelas
kelas 7 nanti gitu ya Pak ya. Dengan plan yang sama, hanya saja mungkin nanti saya harus lebih cenderung mengingatkan bahwa ayo loh dibagi perannya itu. Lebih frekuensi ngingetinnya itu lebih sering gitu Pak. Jadi bukan hanya Audiensi, saya perintah atur, audiensi ya, suara bukan ya. hanya saya atur di awal Iya. bentuknya kayak gini, tapi di tengah proses pun saya harus banyak intervensi dulu. Coba lo dibagi perannya gitu. Mungkin itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, untuk metode ini mungkin akan saya kembangkan di pelajaran lain, termasuk untuk anak-anak yang kemarin ya, yang nanti mereka akan naik kelas 8 di materi yang berbeda. Tapi walaupun tidak saya intervensi, harapan saya gitu, dengan kemarin udah percobaan itu kan barang baru bagi mereka tuh ya Pak ya, yang agak saya serahin lah gitu, terserah mereka gitu. Nanti kalau dicoba intensitasnya agak sering dan durasinya tuh dekat, jadi mereka ingat loh pengalaman yang kemarin. Cukup saya ambil di bagian refleksi mengingatkan bahwa sejatinya begini loh nak gitu. Besok praktikum lagi, harapan saya mereka dengan sendirinya bisa pelan-pelan berangsur bagi peran gitu Pak. Ya Pak Aris. Yang pertama adalah intensitas atau frekuensi berbagi peran. Kemudian mungkin nanti arahnya juga ke pengembangan materi dengan pembagian tugas yang diharapkan itu adalah hasil dari kerja kelompok itu tadi. Luar biasa ya Pak Aris ya. Selama pembelajaran kemarin ini Pak Aris, kalau dari rentang nilai level ya, antara 6 sampai 10, pembelajaran Pak Aris kemarin di posisi berapa? Secara umum itu mungkin baru di level 7. Di level 7 ya, 70 ya. Kemudian harapannya ke depannya mau sampai level berapa? Harapan saya kalau karena ini saya nggak muluk-muluk sih Pak, karena saya sadar di tanda tanya saya tidak tahu seperti mau apa ketemu siswa yang seperti apa ya. Ketemu siswa yang seperti apa. Tentunya treatmentnya berbeda lagi tapi ya. yang jelas ya mudah-mudahan dia progresif gitu aja di angka ya 7,73 atau 7,4 itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Ya betul Pak Aris. Yang penting itu tadi kita ada kemauan dan tanggung jawab itu tadi ya Pak Aris ya. Baik, kira-kira kapan ini mau dilaksanakan nih? Kalau mau pelaksanaan rencananya tahun ajaran baru ini kan kita masuk di tanggal 17 ya. Biasanya iya 16-17 Juli. Nah, jadi kalau memang ya kemungkinan minggu kedua setelah itu Pak, ketika memang semua udah berjalan normal, MPLS segala macam selesai, saya akan rencananya langsung coba itu Pak. Ditambah lagi kan ini nanti kayaknya kita lebih condong ke kurikulum merdekanya, jadi kita bisa lebih leluasa lagi gitu. Yang penting kan tujuan itu masuknya minggu ketiga. Masuknya minggu ketiga ya, karena minggu kedua ini kan baru pertama masuk ya Pak Aris ya. Berarti ya kisaran tanggal 20-an Juli ya Pak Aris ya. Oke, baik Pak Aris. Baik Pak Aris. Banyak hal yang saya tangkap, kemudian Pak Aris juga sudah memberikan solusinya dengan pembelajaran yang telah kita lakukan supervisi itu tadi. Kemudian ini Pak Aris, apa yang Pak Aris rasakan selama mengikuti kegiatan ini tadi, coaching tadi? Kalau di coaching ini ya itu berangkatnya yang dari ini ya Pak ya, dari awal dari plan itu. Saya rasa plannya udah bagus gitu Pak, udah sangat baik bahkan karena kalau tanpa kita ngobrol dulu gitu, kemungkinan yang tadi itu kan tidak akan terbaca gitu kan. Jadi kalau kita melalui coaching ini, kemarin kita juga sempat observasi bagaimana kemungkinan itu udah bisa kita deteksi. Ini ada kaitannya dengan proses. Setelah proses nanti refleksi di akhirnya ini sangat membantu Pak, karena tujuan Pak. Saya rasa dia udah bagus, ternyata lihat gambarnya ya nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu kan, dan itu refleksi terbaik menurut saya yang lihat gambarnya gitu. Dan maka langsung dari nanti akan melihat bagaimana progresnya dan perkembangannya. Ini sebenarnya bentuknya bukan tagihan ya Pak Aris ya. Ini adalah bentuk kita mitra tadi. Tentunya Pak Aris juga mengharapkan adanya kolaborasi. Nah tentunya ini akan kita bisa jadi kita kawal, kita monitoring. Nanti di minggu ketiga saya akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak Aris. Terima kasih atas waktunya. Semoga sesuai dengan harapan dan cita-cita dari Pak Aris. Amin. Ya, Pak Aris ya. Terima kasih ya.